Suatu hari, Tung Tung sedang berlatih di hutan dekat rumahnya seorang diri. Setiap hari, ia selalu melatih tubuhnya dan kemampuan bela dirinya agar semakin kuat. Meskipun Tung Tung sudah berlatih keras setiap hari, ia masih menjadi hunter dengan level paling rendah di antara teman-temannya. Di sore hari saat Tung Tung sedang berlatih di hutan, tiba-tiba datang seorang teman Tung Tung yang bernama Icharina Machanova dan lebih akrab dipanggil Icha. Tujuan Icha mendatangi Tung Tung adalah untuk mengajak Tung Tung untuk menjalankan misi bersama karena timnya masih kekurangan orang. Tung Tung bingung harus menerima atau menolak ajakan Icha. Tapi setelah Tung Tung berpikir sejenak, ia merasa bahwa ini kesempatan bagus untuk mendapatkan uang jika berhasil menyelesaikan misi tersebut. Karena setelah ayah Tung Tung pergi, ia adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibu dan adik perempuannya. Ibu Tung Tung juga sudah lama sakit-sakitan, tapi karena tidak memiliki cukup uang untuk berobat, maka Tung Tung harus berlatih dan bekerja keras untuk membelikan obat ibunya. Like dan subscribe video ini untuk membantu Ibu Tung Tung, share video ini untuk episode selanjutnya. Setelah Icha menemui Tung Tung untuk mengajaknya dalam menyelesaikan misi kali ini, Tung Tung sempat ragu karena dia tak cukup kuat untuk menjalankan misi bersama Icha. Tapi karena Tung Tung adalah tulang punggung keluarga dan harus segera membelikan obat ibunya, Tung Tung pun menerima tawaran Icha untuk menjalankan misi bersama. Keesokan harinya Tung Tung bergegas menuju tempat di mana timnya berkumpul. Tung Tung sontak kaget melihat perlengkapan teman-temannya yang begitu menarik dan senjata yang kuat, sedangkan Tung Tung hanya mengenakan kaos biasa dan pentungan kayu andalannya. Tapi Tung Tung tidak berkecil hati. Tung Tung tetap akan berjuang keras sekuat tenaga untuk menyelesaikan misi kali ini. Lalu tiba-tiba muncul sebuah portal terbuka yang menandakan bahwa misi siap dimulai. Tung Tung dan rekan setimnya pun berjalan memasuki portal tersebut. Setelah memasuki portal, Tung Tung dan rekannya langsung disambut dengan para goblin. Tanpa berpikir panjang, Ma Dung Dung Perkuntung pun langsung menyerangnya dengan fire punch miliknya. Saat semuanya sedang sibuk menghadapi para goblin, tiba-tiba Tung Tung berhadapan dengan dua goblin sekaligus. Tung Tung merasa ketakutan dan merasa akan kalah jika menghadapi mereka seorang diri. Karena goblin tersebut adalah rank C, sedangkan Tung Tung rank E. Jelas Tung Tung tidak akan sanggup menghadapi mereka. Tapi dengan tekad yang kuat dan gak mau mati di tempat seperti ini, Tung Tung pun berusaha melawan dan menahan beberapa serangan para goblin. Tapi sayangnya Tung Tung terkena serangan yang cukup fatal hingga ia tak sanggup untuk berdiri lagi. Like dan subscribe video ini untuk menyelamatkan Tung Tung. Share video ini untuk episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Tung Tung pergi untuk menjalankan misi pertama bersama rekan timnya. Setelah memasuki portal, mereka langsung disambut dengan sekelompok goblin yang ternyata adalah Abonono, Shimpazinono, Ma Dung Dung Perkuntung, dan yang lainnya langsung bergerak untuk menghabisi sekelompok anomali tersebut. Sedangkan Tung Tung mengalami kesulitan karena menghadapi beberapa Abonono seorang diri. Tung Tung sudah berusaha sekuat tenaga, namun sayangnya Tung Tung terkena luka serius di bagian perutnya. Balerina yang mengetahui hal tersebut berusaha menyelamatkan Tung Tung, tapi sayangnya ia juga sedang mengalami kesulitan karena dikepung oleh beberapa Abonono. Akhirnya Balerina menyuruh Icharina untuk segera membantu dan menyembuhkan luka Tung Tung. Icha pun langsung bergegas menuju tempat Tung Tung sebelum lukanya lebih parah. Sesampainya di tempat Tung Tung, Icha langsung menggunakan kemampuan healing magicnya untuk segera menyembuhkan luka Tung Tung. Pelan-pelan, Tung Tung mulai sadar kembali dan luka di perutnya juga sembuh berkat bantuan dari Icha. Icha pun sedikit memarahi Tung Tung karena tidak berhati-hati dan terlalu memaksakan diri. Icha marah bukan karena benci, tapi karena peduli dan khawatir dengan Tung Tung. Icha juga tidak ingin Tung Tung kenapa-napa. Sambil tersenyum, Tung Tung meminta maaf kepada Icha karena sudah merepotkan Icha dan rekan lainnya. Di sisi lain, Ma Dung Dung, Gararam, dan Balerina sudah menghabisi semua Abonono. Ma Dung Dung pun mengajak rekan lainnya untuk segera melanjutkan misi ini. Tapi Icha menolak karena tidak tega dengan Tung Tung yang sebelumnya terluka parah. Tapi Tung Tung tetap ingin melanjutkan misi ini karena ia sangat membutuhkan uang untuk membelikan obat ibunya. Tung Tung juga berjanji kepada Icha bahwa ia akan lebih berhati-hati lagi. Tung Tung juga berjanji jika nanti mereka berhasil menyelesaikan misi ini, Tung Tung akan mentraktir Icha sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan misi ini. Setelah berjalan menyusuri goa cukup lama, mereka menemukan pintu besar yang mencurigakan. Mereka pun memutuskan untuk memasuki ruangan tersebut. Dan ternyata, like dan subscribe video ini supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Tung Tung dan rekannya berjalan menyusuri goa dan bertemu dengan pintu misterius. Mereka pun memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, mereka dikagetkan dengan patung-patung besar yang ada di dalam ruangan tersebut. Anehnya, di dalam ruangan itu tidak ada anomali apapun. Hanya ada beberapa patung besar dan satu patung berkepala hiu yang ukurannya paling besar di antara patung-patung lainnya. Di saat mereka terkagum melihat patung-patung di sana, tiba-tiba pintunya perlahan menutup dengan sendirinya. Gararam yang menyadari hal itu langsung mengeluarkan dua
tentara Viking S-nya untuk menahan pintu keluar agar tidak tertutup. Tapi sayangnya, 2 tentara Viking miliknya seketika langsung tumbang karena serangan tiba-tiba dari belakang. Ternyata serangan itu berasal dari patung penjaga pintu ruangan itu. Tungtung dan yang lainnya sontak kaget mengetahui patung-patung di sana ternyata bisa bergerak. Tungtung baru sadar ternyata ruangan ini adalah dungeon Tralalelo. Seketika Tungtung melihat ke arah patung paling besar itu, mata patung Tralalelo pun menyala dan patung besar itu mulai bergerak ke arah Tungtung dan yang lainnya. Tungtung pun langsung berteriak, "Awas, menghindar!" Dan boom! Mata patung itu mengeluarkan serangan laser yang hampir melukai Tungtung dan yang lainnya. Karena serangan laser barusan, Icha merasa syok dan kaki Icha pun lemas tak berdaya. Karena Icha tak mampu berdiri, Tungtung pun berusaha menggendong Icha untuk membawanya ke tempat yang aman. Belum sempat bersembunyi, patung besar itu kembali bergerak dan bersiap untuk menginjak Tungtung dan rekannya. Karena tak sempat berlari kencang, dengan terpaksa Tungtung melemparkan Icha agar Icha selamat. Dan boom! Kaki patung besar itu mendarat dan menginjak salah satu kaki Tungtung. Tiba-tiba pintu keluar sedikit terbuka, Tungtung pun berteriak, "Hei kalian, cepat keluar dan bawa Icha! Tidak ada waktu lagi!" Dengan cepat balerina pun menggendong Icha dan keluar untuk memanggil bala bantuan. Tungtung pun berada di dalam ruangan itu sendirian. Bagaimana nasib Tungtung selanjutnya? Like dan subscribe video ini agar Tungtung selamat. Share video ini untuk episode selanjutnya. Komen apakah setuju kalau Tungtung mendapatkan kekuatan baru. Setelah Tungtung dan rekannya terjebak di dalam dungeon Tralalelo, mereka pun tiba-tiba diserang oleh patung tersebut. Beruntungnya, mereka berhasil keluar dari dungeon itu. Tapi sayangnya, kaki Tungtung diinjak oleh patung besar itu dan harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Patung-patung di sana bersiap untuk menghabisi Tungtung di tempat itu. Tungtung berharap agar ia diberi kesempatan hidup sekali lagi. Di saat detik-detik terakhir, tiba-tiba semuanya terasa gelap gulita. Tungtung seolah berada di dalam kehampaan dan berpikir bahwa ia sudah mati. Tiba-tiba di depan Tungtung muncul cahaya api biru yang terang. Ternyata itu adalah jiwa Tralalelo. Ia masuk ke dalam jiwa Tungtung untuk menyampaikan sesuatu kepada Tungtung. Ternyata Tralalelo diberi tugas oleh seseorang untuk mencarikan wadah baru yang bisa menggantikan dan menampung kekuatannya. Tralalelo memilih Tungtung karena ia berpikir tubuh Tungtung mampu dan layak menerima kekuatan besar ini. Tungtung juga memiliki sifat yang baik, tidak menyerah dan rela berkorban untuk orang lain, yang menjadikan Tralalelo semakin yakin untuk mewariskan kekuatan itu kepada Tungtung. Tiba-tiba cahaya ungu keluar dan menyatu ke dalam jiwa Tungtung. Tralalelo berharap Tungtung bisa menggunakan kekuatan ini untuk hal kebaikan dan melindungi orang lain. Jiwa Tralalelo pun perlahan memudar dan jiwa Tungtung juga kembali ke tubuhnya. Sebelum tersadar, Tungtung sempat melihat bahwa kekuatannya sudah menyatu di dalam tubuhnya. Tiba-tiba Tungtung terbaring pingsan di dalam goa dan dungeon Tralalelo itu pun menghilang secara misterius. Udin Din Din Dun, Tigruli Grapefruit Uni, dan Bri Bri Bikus Dikus berlari tergesa-gesa menuju ke tempat Tungtung untuk segera menyelamatkannya. Mereka tidak melihat adanya patung-patung besar seperti kata balerina, hanya ada Tungtung yang terbaring pingsan di dalam goa. Mereka pun membawa Tungtung keluar untuk segera menyembuhkan Tungtung. Kira-kira seperti apa kekuatan Tungtung yang sebenarnya? Like dan subscribe video ini untuk episode selanjutnya. Share video ini jika kalian penasaran dengan kekuatan Tungtung. Di episode sebelumnya, Tralalelo diperintahkan oleh suatu anomali untuk mencarikan orang yang tepat untuk mewariskan kekuatannya. Dan Tungtunglah orang yang dipilih Tralalelo untuk mendapatkan kekuatan misterius ini. Setelah kekuatannya menyatu ke dalam tubuh Tungtung, seketika ia pun pingsan di dalam goa dan ditemukan oleh Udin Din Din Dun dan yang lainnya. Mereka pun langsung membawa Tungtung keluar untuk segera mendapatkan perawatan medis. Setelah 3 hari Tungtung dirawat di rumah sakit, ia masih belum sadarkan diri. Balerina juga sempat menjenguk Tungtung untuk memastikan Tungtung baik-baik saja. Di hari berikutnya saat Tungtung berada di ruangan itu seorang diri, tiba-tiba ia terbangun sambil seolah terkaget menyadari bahwa ternyata ia masih hidup. Tungtung pun merasa bahwa ia tidak mengalami luka sedikit pun di tubuhnya. Ia terbangun karena teringat kejadian di dalam dungeon Tralalelo kemarin. Tiba-tiba di depannya muncul hologram aneh yang memberitahukan bahwa Tungtung harus segera melatih tubuhnya kembali. Karena Tungtung bingung apa yang terjadi dengan dirinya, ia pun mengabaikan perintah tersebut. Malam harinya ketika ia sedang tertidur, tiba-tiba Tungtung menghilang dan dibawa oleh entitas hitam ke suatu tempat. Ia dibawa ke tempat itu karena mengabaikan perintah dan malas-malasan untuk berlatih. Di sana ia kebingungan sambil berjalan mencari jalan keluar. Tungtung dihukum untuk melawan suatu anomali yang bernama Orangutini Ananasini di hutan itu. Tiba-tiba di belakang Tungtung muncul sosok anomali bertubuh besar yang ternyata adalah anomali Orangutini. Tungtung sontak kaget melihat anomali tersebut. Ia pun langsung berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Sayangnya di tengah jalan ia terjatuh karena tersandung sesuatu. Ananasini pun bersiap menyerang Tungtung saat ia terjatuh. Tiba-tiba pedang berlevel rendah muncul di depan Tungtung. Ternyata itu adalah salah satu skill dari kekuatan Tungtung. Ia bisa menyimpan dan mengambil apapun yang disimpan di sana. Tungtung pun melawan Ananasini menggunakan pedang itu. Tungtung kewalahan karena Ananasini adalah anomali berlevel 10, sedangkan Tungtung masih level 1.
Kira-kira apakah Tungtung sanggup menghadapi anomali tersebut? Like dan subscribe video ini untuk membantu Tungtung mengalahkan anomali ananas ini. Share video ini untuk episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Tungtung dibawa oleh entitas hitam ke suatu tempat karena ia tidak menjalankan misi harian. Ia dihukum untuk melawan anomali orangutini Ananasini di hutan. Tungtung pun dengan terpaksa harus bertarung melawan Ananasini, tapi sayangnya ia masih kalah level dengan anomali tersebut. Saat Tungtung tersudut dan bingung harus melakukan apa, tiba-tiba Ananasini langsung menerjang Tungtung. Beruntung ia berhasil menghindar di waktu yang tepat. Di saat itu juga sistem memberikan notifikasi bahwa Tungtung mendapatkan skill baru, yaitu insting bertahan hidup, Last Stand. Skill itu bisa membuat tubuh Tungtung menjadi 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Kecepatannya juga meningkat yang membuat Tungtung bisa bergerak lebih cepat dan tubuhnya menjadi lebih ringan. Namun itu hanya bertahan selama 60 detik saja. Tungtung harus segera mengalahkan Ananasini dalam waktu sesingkat itu. Tungtung pun terus menerjang dan menyerang anomali tersebut tanpa ampun. Karena Tungtung berhasil melampaui batasannya, sistem memberikan notifikasi lagi bahwa Tungtung menerima hadiah baru, yaitu Silent Slash. Dengan itu, ia bisa menyerang dari segala arah tanpa diketahui oleh musuh. Orangutini Ananasini pun akhirnya tumbang. Tungtung juga berhasil level up menjadi level 3 setelah mengalahkan anomali tersebut. Karena efek dari skill Last Stand barusan, Tungtung pun hampir pingsan karena kehabisan energi. Tiba-tiba sistem memberikan emergency recall untuk menyembuhkan Tungtung karena ia berhasil menyelesaikan misi ini. Portal yang menghubungkan Tungtung ke tempat asalnya pun muncul. Ia langsung masuk dan kembali ke kamar rumah sakit untuk istirahat. Keesokan harinya saat ia sedang melakukan misi harian, tiba-tiba muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa ada misi rahasia baru. Kira-kira apakah Tungtung akan menerima misi rahasia tersebut? Like dan subscribe video ini untuk menaikkan level Tungtung. Share video ini untuk episode selanjutnya. Komen jika kalian setuju Tungtung menerima misi rahasia itu. Di episode sebelumnya, Tungtung berhasil mengalahkan anomali Ananasini dengan skill barunya, yaitu Last Stand. Tungtung juga berhasil melampaui batasannya, dan akhirnya ia level up menjadi level 3 setelah mengalahkan anomali Ananasini. Tungtung pun kembali ke rumah sakit untuk istirahat. Keesokan harinya saat Tungtung sedang menyelesaikan misi harian, sistem memberikan notifikasi bahwa ada misi rahasia baru yang muncul. Karena Tungtung harus menaikkan level agar bisa menjadi anomali rank S, ia pun memutuskan untuk segera pergi menjalankan misi seorang diri. Di sisi lain, Neng Icha yang sudah lama tidak bertemu Tungtung memutuskan untuk menjenguknya di rumah sakit sambil membawakan buah-buahan untuk Tungtung. Belum sempat masuk ke dalam, Icha melihat Tungtung sedang melatih tubuhnya di taman rumah sakit. Saat Icha hendak menemui Tungtung, tiba-tiba Tungtung sudah pergi untuk menjalankan misi rahasia tersebut. Ia tak menyadari bahwa Icha datang untuk menjenguknya. Icha pun hanya bisa tersenyum dan merasa lega karena Tungtung sudah pulih kembali. Sesampainya di portal menuju misi rahasia tersebut, ia pun langsung masuk dan terkaget karena tempatnya berada di parkiran bawah tanah. Ia pun menyusuri tempat yang sepi itu dan bertemu sosok anomali beraura hijau di atas mobil. Siapa sangka ternyata sosok anomali yang ada di depan Tungtung merupakan anomali boneka Ambalabu, anomali dengan level 15. Karena Tungtung tidak bisa keluar dari sana sebelum mengalahkan anomali tersebut, mau gak mau ia harus bertarung melawan boneka Ambalabu walaupun ia kalah level lagi. Di saat itu juga, sistem memberikan notifikasi bahwa waktu cooldown untuk skill Last Stand sudah siap digunakan lagi. Tanpa berpikir panjang, Tungtung langsung bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun sayangnya, Ambalabu mampu menangkis dan menghindari setiap serangan dari Tungtung. Tungtung pun terkejut karena ia tak menyangka bahwa serangan cepatnya itu tidak mempan sama sekali. Di saat itu juga Ambalabu bergerak dengan kecepatan lebih tinggi daripada Tungtung. Apakah Tungtung akan kalah melawan boneka Ambalabu karena perbedaan level yang cukup jauh? Bantu Tungtung menaikkan level dengan like dan subscribe video ini. Share juga video ini untuk pertarungan epik di episode selanjutnya. Setelah Tungtung mengaktifkan skill Last Stand untuk melawan anomali boneka Ambalabu di episode sebelumnya, ia masih belum mampu menandingi kecepatan Ambalabu. Sampai pada akhirnya, Ambalabu menyerang balik dengan kecepatan lebih tinggi daripada Tungtung. Ia pun terus menerjang dengan pukulannya, hingga membuat Tungtung kewalahan untuk menghindari serangannya. Di saat itu juga Ambalabu menjulurkan lidahnya dengan efek lendir beracun untuk menangkap dan melumpuhkan Tungtung. Tungtung pun seketika langsung mengaktifkan skill Shadow Step, yang memungkinkan ia berteleportasi jarak dekat untuk menghindari serangan beracunnya. Setelah Tungtung menghindar, Ambalabu melanjutkan serangannya dengan mengeluarkan kabut asam yang menghalangi pandangan Tungtung. Sistem pun mendeteksi bahwa situasinya begitu mengancam. Lalu sistem memberikan notifikasi bahwa Tungtung menerima skill baru, yaitu Echo Sense. Tungtung pun mengaktifkan skill tersebut dan memfokuskan instingnya untuk mendeteksi dan membaca pergerakan musuh. Saat Ambalabu mulai bergerak ke arah Tungtung, dengan mudah ia menghindari serangannya, bahkan dengan mata tertutup. Tungtung juga mengkombinasikan Echo Sense dengan skill Silent Slash miliknya, agar serangannya tidak meleset. Dan benar saja, serangan Tungtung berhasil mengenai Ambalabu. Tapi karena Ambalabu sudah melapisi tubuhnya dengan skill armor lendirnya, serangan itu tidak berhasil membuat Ambalabu tumbang.
Jika combo Echo Sense dan Silent Slash tidak mempan juga terhadap Ambalabu, kira-kira apakah Tung Tung mampu bertahan dan mengalahkannya sebelum waktu skillnya habis? Bantu Tung Tung untuk level up agar ia mampu mengalahkan boneka Ambalabu dengan like dan subscribe video ini. Share juga video ini untuk melanjutkan ke episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, anomali boneka Ambalabu belum berhasil dikalahkan oleh Tung Tung. Walaupun sudah mengkombinasikan skill Echo Sense dan Silent Slash, tapi Ambalabu masih mampu bertahan karena armor shield lendirnya. Sedangkan skill Tung Tung hanya tersisa 20 detik lagi. Tiba-tiba sistem memberikan notifikasi yang berbeda dari yang biasanya. Warna sistemnya berubah menjadi warna ungu, yang menandakan bahwa Tung Tung menerima skill spesial. Tung Tung pun langsung memasuki mode eksekusi. Dengan waktu yang sangat singkat itu, ia mencari titik kelemahannya. Di saat yang sama, Ambalabu kembali menerjang ke arah Tung Tung. Tung Tung juga melihat bahwa armor lendirnya menghilang ketika Ambalabu bergerak. Tung Tung pun memanfaatkan momen itu dan kembali memfokuskan instingnya untuk mendeteksi titik kelemahan Ambalabu. Sebelum serangan Ambalabu mengenai Tung Tung, ia berhasil menghindar dengan melompat ke atas dan mengincar titik buta Ambalabu. Di saat itu juga, Tung Tung memusatkan kekuatan pada pedangnya dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menyerang titik buta Ambalabu. Dengan sekejap, Tung Tung akhirnya berhasil melumpuhkan Ambalabu. Karena serangan Tung Tung yang sangat dahsyat, seketika Ambalabu meledak dan mengeluarkan cairan hijau yang menyebar ke segala arah. Tapi untungnya, Tung Tung berhasil menghindar dari ledakan itu. Bos anomali berhasil dikalahkan. Tung Tung pun berhasil level up menjadi level 6. Sistem langsung memberikan emergency recall dan notifikasi bahwa Tung Tung menerima hadiah khusus. Tung Tung mendapatkan item langka yaitu armor pelindung dan juga Venom Dagger, yang mana itu sangat berguna dan membantu Tung Tung untuk mengalahkan musuh dibandingkan pedang berlevel rendahnya. Tung Tung pun tersenyum karena bangga dengan dirinya yang akhirnya bisa leveling sampai sejauh ini dengan kemampuannya sendiri. Tetapi ini baru permulaan. Masih banyak anomali-anomali di luar sana yang jauh lebih kuat lagi. Tung Tung pun segera keluar dari tempat itu. Setelah Tung Tung menyelesaikan misinya, ternyata diam-diam ada anomali yang memata-matai Tung Tung dari luar portal. Kira-kira siapakah sosok anomali yang memata-matai Tung Tung itu? Yang tahu anomalinya bisa komen, like, subscribe, dan share video ini untuk misi selanjutnya. Episode sebelumnya merupakan pertarungan sengit antara Tung Tung Sahur melawan anomali boneka Ambalabu di parkiran bawah tanah. Mereka berdua bertarung dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Hingga pada akhirnya, Ambalabu berhasil tumbang di tangan Tung Tung. Tung Tung pun berhasil level up lagi menjadi level 6 dan mendapatkan item langka yaitu armor pelindung dan Venom Dagger. Setelah Tung Tung keluar dari tempat itu, ternyata di luar ada anomali Spioniro Gulubiro yang mencoba memata-matai Tung Tung untuk mencari tahu seperti apa kekuatan Tung Tung yang sebenarnya. Sore harinya saat Tung Tung sedang duduk menikmati pemandangan sore hari, Spioniro datang untuk mengobrol dengan Tung Tung. Spioniro berniat mengajak Tung Tung untuk menjalankan misi karena timnya masih kekurangan orang. Ia menawarkan pembagian hasil yang lumayan tinggi kepada Tung Tung sebagai gantinya. Tung Tung merasa bahwa ini kesempatan bagus untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan levelnya supaya lebih kuat lagi. Tung Tung pun menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Tung Tung langsung bergegas menuju tempat di mana timnya berkumpul. Ternyata semua timnya sudah berkumpul di tempat itu. Tapi Tung Tung melihat satu anomali yang terlihat sangat percaya diri. Ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Tung Tung. Ternyata nama anomali tersebut adalah Spaghettino Furioso. Karena timnya sudah lengkap, mereka pun langsung memasuki portal tersebut. Setelah memasuki portal, mereka dibawa ke hutan yang mengerikan. Mereka pun berjalan untuk mencari anomali yang bersembunyi di tempat itu. Tiba-tiba Tung Tung mendengar suara aneh dari dalam goa yang gelap dan mengerikan. Dan benar saja, ada puluhan anomali tam-tam-tam hitam yang bersembunyi di dalam goa tersebut. Akankah mereka mampu mengalahkan semua anomali tersebut? Like dan subscribe serta share video ini untuk melanjutkan ke episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Tung Tung dan timnya menjalankan misi bersama di hutan misterius yang gersang dan tak berpenghuni. Tiba-tiba Tung Tung mendengar suara aneh dari dalam goa. Apakah itu suara jeritan rakyat Konoha? Oh, tentu saja bukan. Suara rakyat gak mungkin terdengar. Ternyata di dalam goa tersebut ada puluhan anomali tam-tam-tam hitam yang bersembunyi. Pasukan anomali tam-tam-tam hitam pun keluar dari goa dan langsung menyerang Tung Tung dan yang lainnya. Spioniro dan rekannya pun langsung menyerang dengan strategi yang matang, sehingga dengan mudah mereka menghabisi puluhan anomali tersebut dalam sekejap. Bahkan Tung Tung pun belum sempat menyerang tam-tam hitam, tapi mereka semua sudah dihabisi oleh Spioniro dan temannya. Tung Tung merasa bahwa Spioniro memiliki potensi besar dan lebih berpengalaman dalam menjalankan misi. Lalu mereka pun berjalan menyusuri goa tersebut, hingga mereka sampai ke tempat bos anomali tam-tam-tam hitam yang sedang tertidur nyenyak. Ternyata bos tam-tam hitam itu adalah sosok penunggu prasasti Bitcoin yang merupakan prasasti langka dan berharga. Ia tertidur untuk menjaga dan menunggu Bitcoin to the moon. Disinilah sifat asli Spioniro yang tamak dan gila harta muncul. Ia menjadikan Tung Tung dan Spaghettino umpan untuk mencuri prasasti langka tersebut.
Mau nggak mau Tung Tung dan Spaghettino pun menuruti perintah Spioniro dan perlahan mendekat untuk mengambil prasasti tersebut. Saat Tung Tung akan mengambil prasasti itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Ternyata itu ulah Spioniro dan temannya. Mereka menjebak Tung Tung dan Spaghettino dengan menutup pintu goa dan mereka pun kabur. Bos Tam-Tam Hitam pun terbangun lalu melihat ke arah Tung Tung. Ia marah karena tidur panjangnya terganggu. Kira-kira apakah Spaghettino dan Tung Tung mampu menghadapi bos anomali Tam-Tam Hitam level 20? Like dan subscribe serta share video ini untuk episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Tung Tung dan yang lainnya berada di kawasan bos Tam-Tam Hitam yang sedang tertidur. Tetapi, Spioniro dan temannya berusaha menjebak Tung Tung dengan cara meruntuhkan pintu goa agar Tung Tung dan Spaghettino tidak bisa kabur dari tempat itu. Bos Tam-Tam Hitam pun terbangun karena terganggu dengan keributan tersebut. Ia menoleh ke arah Tung Tung dengan marah karena Tung Tung berusaha mencuri prasasti Bitcoin-nya. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Tung Tung pun meladeni bos Tam-Tam Hitam itu. Walaupun perbedaan levelnya cukup jauh, Tung Tung pun bersiap untuk mulai menyerang dengan mengeluarkan Venom Dagger yang ia dapatkan setelah melawan boneka Ambalabu kemarin. Dengan cepat, Tung Tung langsung menerjang ke arah bos Tam-Tam Hitam. Walaupun Tung Tung sudah berusaha keras menyerangnya, tetapi serangannya sama sekali tidak melukai bos Tam-Tam Hitam karena kulitnya yang begitu keras. Tung Tung terus melanjutkan serangannya hingga ia melompat ke arah muka bos Tam-Tam Hitam untuk menyerang bagian kulit yang lunak. Tetapi Tung Tung terlalu gegabah. Bos Tam-Tam Hitam itu menyadari serangan Tung Tung dan ia pun memukul Tung Tung sebelum serangannya berhasil mengenai wajah Tam-Tam Hitam. Tung Tung pun terlempar jauh hingga mendarat ke dinding goa. Belum sempat Tung Tung berdiri, bos Tam-Tam Hitam melanjutkan pukulannya ke arah Tung Tung. Dengan cepat Tung Tung langsung menggunakan skill Shadow Step-nya untuk menghindari serangan bos Tam-Tam Hitam. Bantu Tung Tung untuk mengalahkan bos Tam-Tam Hitam. Like agar Tung Tung mendapatkan skill baru yang lebih kuat. Subscribe untuk menaikkan level Tung Tung. Share untuk episode selanjutnya.